Menanggapi Roy Suryo sudah ditetapkan statusnya ya menjadi Roy CS apa? Iya, Roy Suryo CS. Apa sendirian doang? Kalau infonya Roy Suryo, baru Roy Suryo. Roy Suryo. Ini sudah ada penetapan terkait statusnya TSK. Gimana Bang menyikapinya Bang? Kalau saya gimana ya? Kalau kita lihat sih uraiannya, sepertinya Roy Suryo benar. Nah kalau kita lihat Pak Jokowi dari rentetan masalahnya, sepertinya Pak Jokowi tidak benar karena asasi kasus hukumnya belum jelas, tapi orang udah divonis. Sementara kita lihat lagi penjelasan daripada universitasnya, katanya dia tidak langsung S1 tapi ambil apa namanya itu sarjana muda dulu. Kemudian lulus dari dia kan, berarti kan secara logika harusnya lulusnya dia itu tidak sama dengan lulusnya yang normal kan. Kalau dia masuk kuliah 80, mungkin dia selesai katakanlah 84 itu kan. Ya. Tapi masa sama langsung, kalau langsung kuliah dia ambil full, masa selesai 85 ya mestinya 86 kan gitu. Itu saya. Jadi secara logika kurang pas. Tapi karena profesor dari UI, dari apa itu UGM itu mengatakan berani menyatakan lulusnya 85, ya kita persilakanlah dibuktikan. Karena dia mengatakan dia menjaminkan gitu kan. Tapi kan secara logika kalau bachelor dengan S1 kan harusnya bachelornya itu ketika ngambil S1 dia lebih lama, ya kan? Tapi dia bilang lulusnya sama dan cepat itu ya. Nah, itu. Apa karena Pak Jokowi sendiri ini terbilang mahasiswa pintar atau pandai akhirnya? Iya, katakanlah pandai misalnya. Tapi kan katakanlah abang ini tidak ambil apa kuliah full. Abang ini ambil Kuliah full. enggak, tidak full. Bachelor dulu. Masa sama lulusnya kalian berdua? Ya kan? Kalau dia ngambil diploma kemudian ambil S1, masa lulusnya sama? Itu dong Pak. Itu pemikiran saya. Jadi abang sepemikiran dengan Roy Suryo ya, dengan metode atau pemikirannya ya. Kemudian pergilah orang itu ke Jepang. Kemudian bawa isu baru lagi, katanya siapa namanya orang Batak itu, Rismon itu tidak benar lulusan Jepang S3 katanya. Ini makin aneh lagi nih. Sementara selama ini kan kita tahu dia lulusan S3 gitu. Tapi ahli-ahli yang dikirim oleh Polda itu ke Jepang katanya bahwa Rismon Sianipar itu tidak lulus katanya kan gitu. Jadi yang mana nanti benar kita lihatlah di pengadilan. Kemudian Polda Metro Jaya juga tidak menunjukkan asli daripada ijazahnya sampai sekarang. Mabes Polri juga, berarti kan yang berlakukan fotokopi. Tapi kok orang ditersangkakan begitu karena diteliti berkasnya kan itu. Jadi tapi kan ijazahnya dititipkan di Polres Solo Bang. ya itulah makanya sedangkan menjadikan tersangka Polda Metro Jaya kan gitu. Harusnya Polda Metro Jaya. Harusnya dari pihak Polres Solo atau gimana Kak? Harusnya di Jakarta Polda Metro Jaya. Ijazahnya. Oh, dititipkannya. Bukan di Polres Solo sana. Oh. Di Polres Solo sana apa dia? Kemudian laporannya Rismon Sianipar laporannya kan di Mabes. Tapi kan Mabes itu menghentikan tapi tidak pernah memperlihatkan asli yang Pak Jokowi itu di mana gitu. Demikian juga siapa namanya wakil presiden
sudah diperiksa ijazahnya, dia katanya alumni Singapura. enggak alumni Katolik. Oh. Tapi di Katoliknya tidak ada ijazahnya. Lalu dibilang alumni sekolah Kristen, tidak ada juga ijazah. Kemudian alumni Singapura katanya. Singapura juga hanya menyatakan lulus. Kemudian ngambil satu. Nah, kira-kira bagaimana penilaiannya ini? Kalau saya sih alam-alam lah, mana yang benar mana yang salah. Tapi kalau menurut saya ya sudahlah, kan dia toh presiden kita selama ini yang dipilih oleh kalian kan. Kalau saya tidak memilih dari awal, saya nggak pilih, tapi istri saya kan milih, saudara-saudara yang lain milih. Nah, toh kita udah nikmati dia 10 tahun jadi presiden, ya sudahlah, bahwa dia bikin hutang sangat besar, ada 10.000 triliun katanya, ya toh itu utang negara, ya kita bayar lah kan gitu. Tapi dengan tidak adanya persesuaian pendapat, ada yang bilang tidak, ada yang bilang iya, otomatis harga daripada dolar kan semakin tinggi. Ada yang rugi kita juga, gitu loh. Jadi kemudian Pak Gibran juga, Pak Gibran itu kan sudah 1 tahun ya, terus dimasalahkan dia. Jadi menurut saya ya kurang baik lah ya, lebih bagus udah diterima, nanti pemilihan berikutnya baru lebih selektif gitu loh. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau berpendapatnya saya itu, kalau saya jadi lawyernya pihak lawan, ya udahlah langsung bikin perdamaian aja kan gitu, kalau saya, menurut saya ya. Tapi kalau menurut yang lain mesti dihantam terus gitu loh. Jadi akhirnya perhatian kepada masyarakat Indonesia otomatis berkurang. Demikian juga Pak Jokowi kan 2 tahun terakhir kan presiden dihantam terus, otomatis. Bertemu kembali di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dari cuplikan video yang baru kita tonton ya, dengan Pak Kamarudin Simanjuntak, semoga nanti mendampingi orang yang mencari kebenaran demi pendidikan di Indonesia yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, Kamarudin, kita harus bantu perjuangan Roy Suryo ya, untuk menyampaikan atau menyingkap tindakan kriminal ijazah palsu Jokowi dan Gibran. Nah, Pancasila sudah pembohong, hitam dan tambah biadab pula ya. Tegakkan keadilan dan kejujuran. Banyak kasus besar yang terserahkan, apalagi kalau menyangkut orang-orang besar. Nah, semoga bapak-bapak pengacara se-Indonesia yang mempunyai hati nurani dan otak cerdas, ternasionalis, jangan diam dan jangan tidak peduli dengan keadilan dan kedoliman yang jelas terpampang menimpa rakyat. Ya, sebentar lagi Bab Honor Pars akan membantu ya, Pak Rismon Sinipa. Nah, teman-teman, rakyat Indonesia harus bersangkutan atau tegakkan keadilan walaupun perjuangan itu pahit. Nah, semoga para pengacara yang punya hati nurani untuk menegaskan kebenaran, kejujuran, keadilan segera membantu Roy Suryo Rismon Tifa untuk membela, dan harus ingat kebenaran, kejujuran dan keadilan yang akan datang. Ya, untuk para pengacara yang jujur dan berkompeten, ayo bersatu. Ya, tegaskan keadilan. Bantu RRT yang berjuang demi anak-anak bangsa. Ya. Lindungi orang-orang jujur. Ya. Orang bodoh pun bisa menilai jika ijazahnya Jokowi itu palsu 100%. Ijazahnya Jokowi itu palsu dilihat dari foto
Jasanya saja itu bukan fotonya. Jokowi 100%. Sedikit pun mirip dengan wajahnya Jokowi. Ya, sedikit pun mirip dengan wajahnya Jokowi, tapi fotonya orang lain. Nah, apalagi bila dicari ke seluruh ujung dunia manapun juga yang namanya ijazah fotokopi itu bukanlah ijazah asli. Ya, menegaskan kebenaran tak sama menegaskan benang basah, tapi yakin kebenaran dan kemunculan pada saatnya. Nah, sesungguhnya hukum sudah dipermainkan di negeri ini. Nah, kenapa saya bilang begitu? Nah, karena sudah saatnya pergerakan massa drama di bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Ya, perjuangkanlah negara ini, Bapak Kamarudin. Masyarakat ingin mencari orang keadilan yang lebih tegas, ya, yang lebih tulus. Untuk pengacara penegak kebenaran, Pak Kamarudin, maju terus, Pak. Ya, Kamarudin Jokowi ini terlalu banyak menabrak hukum dengan semena-menanya. Nah, kepada ijazah ini jadi rusak negara, jadi tidak berdaulat karena harus menanggung kerugian bangsa. Ya, penegak hukum di negeri ini tidak dapat dipercaya, masyarakat banyak yang kecewa. Ya, tegaskan keadilan. Ya, tegaskan keadilan, jangan engkau gadai keadilan dengan uang. Ya, Jokowi itu pastinya malu, ya, sekali karena mengaku punya ijazah asli, padahal palsu. Kalau para penegak hukum itu bekerja jujur, kasus ini mudah dibuktikan. Nah, jalan satu-satunya adalah rakyat harus bersatu dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk bersatu merevolusi dalam mereformasi total negara ini, seperti Nepal mengserkan rejim Oman Prabowo Gibran. Baru Indonesia akan menjadi lebih baik, menuju rakyat adil makmur dan sejahtera, sesuatu yang dicita-citakan dari para pendiri bangsa. Nah, apapun alasan berjabat tidak boleh seenaknya dan menggunakan uang rakyat, ya, meraup keuntungan syarat-syarat palsu. Nah, intinya bangsa kita itu bodoh, gak punya ijazah bisa lolos. Nah, meraup puluhan triliunan dari uang rakyat. Nah, dengan dalih pemerintah ini, tanah pemerintah ini, gunung pemerintah, dan perlu diingat namanya negara itu rakyat, harus hak rakyat untuk melihat kepercayaan mewakili sebagai pemimpin. Gak ada rakyat ya, gak ada bisa menjadi negara ini. Nah, kita benar dengan yang benar, tidak akan takut. Sudah ada tanda-tanda Mulyono pengkhianat akan dipanggil, diperiksa untuk menunjukkan ijazah dan skripsi yang benar. Dan sesungguhnya rakyat Indonesia masih belum percaya. Ya, kenapa para penegak hukum di negara Republik Indonesia dengan tegak dan terang tersangka masalah menginjak-injak hukum negara ini sendiri? Ya, Pak Kamarudin segera dibantu untuk membongkar kebohongan dan ketidakadilan hukum di negara ini. Oke teman-teman, ya, mari memberikan komentar-komentar dari video yang baru kita tonton. Jangan lupa memberikan komentar dan tanggapan-tanggapan teman-teman semua. Baik, semoga kita bertemu kembali. Salam NKRI, harga mati.